Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema media pembelajaran berbasis ICT. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang begitu besar dalam beberapa tahun terakhir ini berdampak hampir pada semua aspek kehidupan kita, di antaranya dalam bidang ekonomi, pemerintahan, bisnis, dan tak terkecuali bidang pendidikan juga ikut merasakan dampak dari perkembangan teknologi ini. Sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang calon pendidik, tentu kita harus seiring dengan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai tersebut, seiring dengan penggunaan teknologi dalam berbagai bidang dan pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan, maka tenaga pendidik dalam hal ini guru maupun dosen diharapkan mampu mengembangkan media pembelajaran yang berbasis ICT agar proses pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mampu menumbuhkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Beberapa tahun terakhir ini, pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya sudah mulai marak digunakan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, atas, sampai perguruan tinggi. Meskipun variasi dan fokus pemanfaatannya berbeda-beda pada masing-masing instansi tersebut. Nah, dari apa yang sudah saya uraikan tadi, maka video pembelajaran kali ini membahas tema media pembelajaran berbasis ICT. Langsung saja ke pembahasan pertama. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya paparkan pada video kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud media pembelajaran berbasis ICT. Yang kedua, jenis media berbasis ICT. Yang ketiga, apa manfaat media pembelajaran berbasis ICT. Yang keempat, pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Apa yang dimaksud media pembelajaran berbasis ICT? Kita masuk ke pembahasan yang pertama. ICT adalah singkatan dari Information and Communication Technology. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Kata kunci media adalah perantara, menurut Musfiqon. Menurut para ahli pendidikan, di antaranya Gekne, mengartikan media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Sadiman, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa.
Jadi, media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis-jenis media berbasis ICT. Yang pertama, teknologi komputer. Terdiri dari hardware dan software. Yang kedua, teknologi multimedia, di antaranya kamera digital, kamera video, player suara, biasa yang disebut dengan MP3 player, player video, bisa VCD player atau DVD player. Yang ketiga, teknologi komunikasi. Di antara contohnya handphone atau smartphone, email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keempat, teknologi jaringan komputer. Di antara contohnya berupa LAN, internet, Wi-Fi, dan lain-lain. Adapun manfaat media berbasis ICT dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan ICT. Mau tidak mau, para pengguna media berbasis ICT harus meningkatkan keterampilannya di bidang ICT. Yang ketiga, menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT. Ada beberapa lembaga pendidikan yang mewajibkan proses pembelajaran harus menggunakan ICT. Di antaranya ialah menggunakan LMS dan lain sebagainya. Yang keempat ialah mengurangi biaya pendidikan. Dengan media berbasis ICT, bisa saja di masa yang akan datang, lembaga-lembaga pendidikan tidak lagi menggunakan gedung sekolah atau gedung tempat kuliah. Bisa saja di masa akan datang, kuliah hanya menggunakan media berbasis ICT yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja, baik itu di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun berada. Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan media pembelajaran. Tidak harus media pembelajaran berbasis ICT, media pembelajaran yang lain pun harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih agar dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedapat mungkin, pilihlah yang paling cocok. Kecocokan kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Yang kedua, efektivitas. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah peserta didik. Ada beberapa pertimbangan yang bisa diajukan ketika memilih media pembelajaran terkait dengan peserta didik, seperti apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan atau taraf berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media tersebut bagi peserta didik. Pertimbangan yang kedua, pembelajaran bagi peserta didik.
Yang ketiga, digunakan peserta didik kelas dan jenjang pendidikan yang mana? Yang keempat, berapa jumlah peserta didiknya? Yang kelima, di mana lokasinya pembelajaran tersebut? Yang keenam, untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh. Nah, itulah di antara pertimbangan yang berfokus pada peserta didik. Pertimbangan selanjutnya yaitu ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta didik, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin meminta bantuan. Yang kelima, kualitas teknis juga harus dipertimbangkan. Apakah media-media yang dipilih itu kualitasnya baik? Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih tersebut? Biaya pengadaan. Pertimbangan yang berikutnya ialah biaya pengadaan. Apabila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunanya? Adakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki efektivitas yang setara? Pertimbangan selanjutnya yaitu kenyamanan media pembelajaran. Dalam memilih media harus dipertimbangkan kelenturan dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak membahayakan peserta didik. Kemampuan yang menggunakannya. Betapapun tingginya nilai kegunaan media tidak akan memberi manfaat bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media? Apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya? Perangkat pengembangan media berbasis ICT. Di antaranya berupa hardware, yaitu di antara contohnya komputer atau PC, dan bisa juga laptop, kamera digital, LCD proyektor, dan dalam bentuk software bisa aplikasi Microsoft Word atau PowerPoint, Adobe Premiere Pro untuk editor video atau Camtasia dan yang lainnya, atau bahasa pemrograman diantaranya Delphi, Visual Basic, Java, dan lain-lain sebagainya. Contoh ada contoh media pembelajaran berbasis ICT, yaitu diantaranya yang pertama LMS, Learning Management System, yaitu aplikasi perangkat lunak yang digunakan lembaga-lembaga pendidikan sebagai media pembelajaran online atau e-learning. Kedua, kamus bahasa digital. Kamus bahasa, baik kamus bahasa Arab maupun bahasa Inggris, sekarang berbentuk digital dan mudah sekali didapatkan secara gratis.
khususnya itu banyak di aplikasi Android. Yang ketiga, aplikasi Ruang Guru yang sudah kita kenal karena iklannya begitu banyak di media-media elektronik. Selanjutnya ada Google Classroom yang merupakan aplikasi buatan Google yang juga merupakan aplikasi gratis dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Salah dan khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.